Kudus Tuhan yang mengalir di tempat ini, sehingga kami penuh dengan Roh-Mu Bapa, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama-Mu hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tasbihkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri saudara-saudara. Kita mau bangkit, kita mau menyerukan nama Tuhan, karena nama Yesus itu luar biasa dengan kuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Saya
memeriksa hati kita. Terkadang sengsara selalu menimpa hidup kita. Mari kita dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita, karena Tuhan Yesus selalu dekat jauh dari doa. Tuhan hanya sejauh dengan doa. Marilah kepada Tuhan, datanglah hendak di surga berbuat berat. Datanglah kepada aku, kata Tuhan Yesus. Saudara-saudara, datang kepada Tuhan melalui setiap tuntutan kita. Ini betul setiap hari dan mengucap syukur dalam setiap ucapan doa kita. Kita selalu berdoa kepada Tuhan agar kita dekat dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan selalu setia Allah untuk kita, ya Bapa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila malam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dengan tenang mengambil dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, tidak hanya sejauh kilat memandangi hatiku. Godai hatimu, bila susah menimpa keadaan, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Tuhan yang panggil namanya, berseru Dia tak memanggil dia di hadapannya. Berdoa dengan tenang mengambil dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, tidak hanya sejauh doa. Allah yang memberkati kami Tuhan, Allah yang menolong kami Bapa. Udah sikara Bapa, terima kasih Bapa. Oh kuasa-Mu bekerja Tuhan Bapa.
menolong kami Bapa. Kuasa-Mu Tuhan memberikan kekuatan yang sungguh. Uriana sekiranya Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami boleh berseru Tuhan bagi nama-Mu Tuhan pagi ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya, amin. Silakan Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Kalau pagi ini saya akan membawa tema tentang kuasa keunitian dalam doa. Kalau kita ambil dalam kitab kita di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang pertama sampai yang ke ayat yang Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Judulnya Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi ini. Tema ini sungguh luar biasa, di mana adanya kekuatan di dalam persatuan, di dalam doa. Yang pertama kita melihat di dalam Kisah Rasul, backgroundnya ayat ini Kisah Rasul yang ke-1 ayat 8, di mana dikatakan di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa di sini, kalau kemarin Pak Pendeta sudah menjabarkan ada 4 kategori kuasa. Tapi kuasa yang di sini berbicara tentang dunamus. Kuasa ini berbicara dengan dunamus. Dunamus itu ada dalam dinamit. Dinamit itu biasanya sesuatu yang meledakan. Jadi kalau kita mau bikin jalan tol di tengah gunung, itu biasanya dia pasang dinamit supaya gunungnya itu pecah.
Begitu dahsyatnya kekuatan yang Tuhan berikan buat murid-muridnya. Itu ledakan-ledakan yang luar biasa. Di sini dalam bahasa Yunani, dunamis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah power. Slide yang kedua. Power di sini bicara dengan power yang memiliki kekuatan atau kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Kuasa itu memampukan kita, kuasa itu memberikan kesanggupan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Karena ada spirit, itu Allah yang bekerja, bukan tangan kita yang bekerja, tapi Allah yang bekerja. Kita umpamakan, gambarnya berubah ya. Gambarnya salib. Slide saya tadi gambarnya itu apa? Aduh, berapa? Saya nggak coba upload gambar ini. Gambarnya itu bendungan di mana airnya statis, tapi digerakkan oleh turbin. Dia menghasilkan suatu tenaga yang namanya, kalau kita sering di fisika itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dengan air yang begitu di media air yang begitu luar biasa dibangkitkan, itu bisa menghasilkan suatu power, kekuatan yang luar biasa. Yaitu bisa kita lihat listrik-listrik yang hari ini kita nikmati, itu adalah hasil pembangkitan dari kekuatan yang luar biasa. PLTA ini penggerak air, dan kekuatannya luar biasa, akhirnya menciptakan suatu listrik yang dapat menggerakkan mesin-mesin. Gambarnya enggak, sorry ya. Kekuatan manusia bukanlah yang kekuatan manusia bukanlah sesuatu yang statis. Tuhan menangguhkan segala fitur pembangkit untuk keberhasilan di dalam tubuh atau pikiran kita. Itu quote-nya Meweriana. Berarti kita ini bukan statis sebenarnya. Tuhan menggerakkan kita, menganugerahkan suatu gerakan yang luar biasa, sehingga kita bisa mampu melakukan hal-hal yang dahsyat. Yang kedua, di sini dikatakan di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Bicara apa? Yaitu adanya kesatuan. Lanjut slide-nya. Kesatuan atau keunitian. Di sini bicara power of unity, yaitu kekuatan di dalam kesatuan ini. Persatuan ini bicara apa? Artinya adalah suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk suatu kesatuan. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari perkumpulan itu yang menjadi satu dan utuh. Kita lihat semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bicara tentang kesatuan itu Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu gabungan dari kata bina dan ika, artinya berbeda-beda tapi satu. Dan kata tunggalnya itu satu kesatuan. Dan semboyan kita di dalam negara NKRI ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana benderanya satu, di mana bahasanya bahasa Indonesia, walaupun di tanah mungkin di Medan sana. Kalau ke Jakarta atau di sana bahasa nomor satunya ya bahasa Indonesia. Di Ambon sana bahasanya nomor satunya bahasa Indonesia, ada bahasa daerahnya, tapi bahasa orang nomor satunya bahasa Indonesia. Itu artinya kesatuan. Lambangnya satu. Lagu kebangsaannya satu. Untuk mencapai kesatuan ini perlu adanya suatu ketekunan, bisa dikatakan.
Di sini dikatakan di ayat yang ke-14 ya, mereka semua bertekun dan sehati untuk mencapai ketekunan, yaitu adanya kesungguhan. Kesungguhan. Jadi kalau bangsa Indonesia mau bersatu itu dari berbagai suku dan berbagai daerah, itu harus ada kesungguhan yang sungguh-sungguh, sehingga tidak setengah-setengah. Hari ini delay, besok tempe, nggak bisa. Nah, bertekun di sini adalah kesungguhan. Jadi kalau kita mau memiliki suatu kesatuan dalam suatu tim kerja, teamwork, itu harus bisa nggak memiliki kesatuan. Dia harus bersatu menggunakan apa? Dalam pengertian apa? Kerjanya nggak ogah-ogahan, kerjanya nggak setengah-setengah. Ini bicara ketekunan. Kerjanya nggak hari ini semangat, besok enggak. Nah, tekun ini bicara apa? Kekonsistenan juga. Hari ini kita semangat, besok enggak. Tekun itu terus konsisten. Jadi sungguh-sungguh dalam melakukan apapun, sungguh-sungguh. Nah, kita mengambil contoh kalau ketekunan itu di mana, saudara? Di Kejadian yang ke-11 ayat yang ke-4, di mana waktu bangsa mula-mula itu dia mendirikan, mau punya cita-cita mendirikan menara Babel. Jadi satu kesatuan bangsa itu waktu itu manusia mau menciptakan menara yang sampai ke pencakar langit. Adanya kesatuan, kebulatan tekad, kesungguhan. Di ayat yang ke-4 juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota. Bukan, ayat yang ke-3. Maka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu pun dipakai mereka sebagai batu yang tergala-gala, sebagai tanah liat. Di sini dikatakan, kalau kita mau menjadi suatu kesatuan, ada power of unity, kita bekerja dengan tekun. Di sini berarti kita membakar batanya nggak sembarangan. Membakar batanya itu harus baik-baik. Jadi beritanya kalau tekun itu, ini kesatuan, bicara ketekunan, yaitu kita harus sungguh-sungguh. Di gereja ditugaskan apapun, kita harus sungguh-sungguh melakukannya dengan Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah buat Tuhan, bukan buat manusia. Itu yang menjadi kekuatan buat kita. Nah, itu yang Tuhan mau, yaitu power of unity. Kenapa semuanya bisa terjadi? Yaitu kita memiliki suatu ketekunan, kesungguhan dalam tugas apa yang kita buat. Di kantor juga demikian. Kalau kita kerja-kerja yang sembarangan atau kerja-kerja nggak beres-beres, teamwork, kita yang dimarahin orang, dikomplain terus. Kamu gimana sih? Datang terlambat, kita gimana mau ada? Semuanya rusak gara-gara seseorang yang tidak tekun dan sungguh-sungguh. Nah, makanya power of unity itu, kesatuan itu harus bersama-sama. Di sini dikatakan bahwa mereka melakukannya itu dengan excellent. Jadi bersungguh-sungguh. Bagian dari power of unity itu mereka tidak malas-malasan, sehingga adanya di sini dikatakan kesetiaan. Kesetiaan bicara apa? Komitmen. Kalau saudara kerja nggak punya komitmen, ya nggak bisa. Dimanapun kerja saudara harus punya komitmen. Komitmen kita datang pagi jam 7, pulang jam 4. Harus tiap hari kerja, ada peraturannya, kita ikutin. Sebelum kerja kita bikin suatu perjanjian, tanda tangan. Bapak HRD bilang, Bapak tanda tangan
apa yang menjadi hak Bapak, apa yang menjadi kewajiban Bapak. Kita tanda tangan. Itu yang kita harus berkomitmen. Kesetiaan kita diuji di sini. Nah, itu bicara kesatuan. Dalam bekerja itu ada SOP, standar operational procedure, yang kita harus kerjakan. Kalau satu orang nggak bekerja seperti sistem, berantakan semua sistemnya. Dalam marketing apapun niat pekerjaan, itu semua harus ikutin SOP-nya. Misalnya marketing, nggak boleh jual langsung ke konsumen, dia bayar langsung, hancur SOP-nya, harganya bisa berantakan di pasar. Nah, semuanya itu perlu kesetiaan dan ketekunan dan komitmen di dalam melakukan suatu tugas. Nggak bisa setengah-setengah atau nggak sungguh-sungguh. Kalau mau kita melakukan sesuatu yang baik, menara Babel bisa berdiri, Tuhan bilang, wah, mereka bersatu sehingga kekuatannya terjadi. Kita kacaukan bahasa mereka, logat mereka. Artinya apa? Manusia itu sanggup melakukan kalau mereka bersatu. Kalau hari-hari ini kita nggak bersatu, kita nggak bisa maksimal dalam segala sesuatu. Yang kedua, sehati, bahasa dan logat yang sama. Untuk pendidikan menara Babel di sini dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan berjumpa di tanah datar Sinear, dan tetaplah mereka di sana bersatu bergabung. Artinya bahwa mereka yang pertama meninggalkan egonya. Nggak ada kepentingan pribadi di sini. Kalau teamwork pun nggak bisa. Kita masa hebat sendiri. Yang terkecil pun dia merupakan bagian dari suatu keberhasilan. Di sini disadari bahwa para rasul menyadari bahwa terdiri dari berbagai macam latar belakang yang saling berbeda. Rasul sendiri beda-beda latar backgroundnya, karakternya, pekerjaannya. Matius apa pekerjaan backgroundnya, ngitung duit. Kayak siapa lagi? Petrus backgroundnya beda. Mereka punya pikiran dan punya persepsi yang berbeda-beda otomatis. Untuk itu mereka menunjukkan bahwa meninggalkan egonya masing-masing untuk setiap menerima pendapat orang lain. Sekecil apapun dalam suatu kesatuan, kita nggak boleh melihat, wah, pendapat kamu salah. Enggak. Kita lihat, kita pelajarin bersama-sama, sehingga murid Yesus kalau mereka nggak sehati atau mereka meninggalkan ego mereka, nggak jadi tuh kekristenan di seluruh bumi. Tapi mereka meninggalkan egonya masing-masing untuk menerima pendapat orang lain, dan para murid sepakat untuk sehati. Mereka mau mengorbankan kepentingan mereka sendiri dan mampu sehati sepikir untuk kehidupan persekutuan mereka. Dalam kehidupan ini persekutuan pelayanan melibatkan banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda karakternya. Itu pemarah, ini pendiam, ada yang punya tipe melankolis, ada yang pragmatis, macam-macam kepribadian manusia. Kita nggak bisa samakan, anak kita ini beda-beda karakternya, kepribadiannya. Nggak bisa yang pragmatik itu bilang, hei kamu lari, cepet lari. Enggak, santai aja, beda kepribadiannya. Nah, di situ pun akan ada karakter yang berbeda, latar belakang lagi, sukunya, suku Jawa mungkin lebih lembut, orang Solo nggak bisa kayak orang Batak, beda karakternya. Kalau orang Batak langsung tembak 12 bat, kalau orang Solo enggak, diem, walaupun sakit diem.
diem. Beda gitu. Menanggapi segala sesuatu persepsi beda-beda, nggak kita bisa samakan. Data pendidikan juga kita mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Mungkin kalau orang yang nggak berpendidikan ngomongnya nyablak bahasa Bekasi ya, ngerti nggak? Langsung tembak 12 pas, gitu. Tapi kalau yang punya pendidikan, tata pendidikannya lebih tinggi, mereka lebih wisdom, orang bilang lebih bijak. Walaupun dia marah, dia nggak langsung jablak, dia pelan, dia terangkan pelan-pelan, dia masukin pikirannya supaya lawan bicaranya bisa mengerti. Nah ini artinya apa? Artinya karakter yang dibutuhkan itu sangat tidak sepikir. Seringkali kita tuh nggak bisa sepikir dalam menghadapi segala sesuatu. Di kantor aja saya nangani cuma berapa orang waktu itu. Waktu jadi pimpinan wakil direktur lah gitu. Saya cuma ngadepin 5-6 orang, tapi otaknya berbeda-beda. Di bawah saya memang tukang-tukang, ini level supervisor, level logistik, level keuangan. Punya pikiran yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda. Yang satu kita bisa kerasin nih, walaupun dia supervisor kita, walaupun bawahan kita bisa instruksi. Tapi kita pendekatannya persuasif. Oh enggak, ini nggak bisa dikerasin, pelan-pelan, diarahkan pelan-pelan. Kalau yang ini harus dikerasin, kalau enggak, dablak deh. Itu pendekatannya pun kita berbeda-beda. Artinya apa? Kalau kita mau pikir, atau kita mau sehati, harus pikirannya sama, logatnya sama, bahasanya sama, supaya adanya kekuatan power of unity itu terjadi. Sehingga Tuhan Yesus menasihatkan kita di Lukas 11 ayat 17. Tetapi Yesus mengetahui mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti dikatakan binasa. Setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Artinya, kalau keluarga itu tidak sepikir, keluarga itu kesatuan juga saudara, unity juga. Harus sepikir dan sehati. Baik suami istri harus sehati sepikir. Kalau istrinya keinginannya pengen ke Bandung, suaminya pengen ke Banten, ketemu enggak? Itu namanya tidak sepikir, tidak sehati. Tapi kalau yang bagusnya itu keluarga itu sehati dan sepikir. Kerinduannya apa? Istri kita mau ke gereja, kita pun mau ke gereja. Istri kita pengen makannya somai, kita pun mendekati, ya bakso lah, tetangganya somai. Jangan jauh-jauh. Yang satu steak Itali, yang satu sukanya apa makanannya yang kayak mie gitu, yang saya nggak suka. Yang satu sukanya sayur cecek sama sayur asem ya. Kenapa pula? Di restorannya nggak asem, anaknya nggak ada. Nah itu pelan-pelan menyesuaikan. Harus ditempuh untuk sehati. Kalau umur itu mau bau tuh harus pelan-pelan. Sakit gak prosesnya? Lama-lama nah, dibuka enteng, dimasukin enteng lagi. Itulah yang namanya sehati. Sakit, prosesnya sakit, tapi hasilnya apa? Kalau udah utuh kesatuan, ya siap saudara. Tuhan memberkati keluarga yang harmonis. Tapi kalau bunyinya Tuhan Yesus katakan kerajaan itu terpecah-pecah dengan pikiran yang berbeda-beda. Akhirnya tinggalnya apa? Kata lebih baik aku cerai. Aku sudah tidak kuat lagi. Betapa banyak hari-hari ini keluarga yang mengalami pertemuan, saudara. Banyak orang mau bercerai dengan istrinya, dengan suaminya. Karena ada faktor ekonomi, bukan berarti nggak penting. Ekonomi adalah sesuatu yang mengajar. Punya tiba utang lah. Itu kalau nggak kuat-kuat hari-hari ini bisa berantakan.
Makanya kita perlu kesehatian, sepikir itu. Yang selanjutnya, adanya kerendahan hati. Kerendahan hati ini berbicara apa? Karakter yang mau menerima dan mendengarkan pendapat orang lain. Karakter rendah hati ini yaitu mau mendengar dan menerima dan mau mengerti pendapat orang lain. Saya dulu belajar konseling di STT Jepri. Jadi sebuah pasangan itu bentuknya A atau B yang kita terima dari Tuhan itu tidak bisa mengubah kita yang berubah diri dengan kerendahan hati kita menerima dia apa adanya sehingga kita cocok gitu. Nggak bisa orang langsung berubah dan 180 derajat pasangan kita tanpa kita mau merendahkan hati kita. Istri kita keras kita tahu, istri kita cerewet kita tahu, istri kita pemalas kita tahu. Ya Bu, ya kita mengalah sama dia, tapi pelan-pelan kita masukin sesuatu yang indah buat istri kita. Bawa dia ke gereja, bawa dia berdoa, bawa dia melakukan segala sesuatu supaya suatu saat kita melihat istri kita itu cantik, suami kita itu ganteng. Kan kalau hari-hari ini kalau kita berantem terus istri kita, Fred, apa tuh, Fred? Kan gitu saudara. Tapi kalau kita sudah mau merendahkan diri di hadapan Tuhan juga, di hadapan kita mau belajar, kita merendahkan diri, apa sih yang maunya istri kita? Apa sih yang maunya suami kita sebenarnya? Nggak usah jauh-jauh kita bicara Indonesia, kita bicara di luar unit kecil aja rumah tangga kita. Bagaimana? Kesatuannya ada nggak? Anak kita berontak nggak? Anak-anak kita nggak suka sama kita nggak? Belum jauh gereja, GBI, ada pas permasalahan bilang pas, ada panas, macam-macam. Saya bilang Pak Preda yang Pak Pran jadi gembala. Wah bukan, saya bilang ngadepin 50 orang, kepalanya beda-beda, pusing. Bukan apa, nggak gampang saudara. Nah itulah pendeta hamba Tuhan harus bisa menenangkan hati, walaupun kadang-kadang nggak sesuai dengan hatinya. Dia mau belajar mendengar, oh iya, dia belajar memahami. Akhirnya apa? Tujuannya apa, sasarannya? Yaitu kesatuan, ada keunitian dalam segala sesuatu. Slide selanjutnya. Doa, dalam doa bersama-sama. Kan judulnya tadi puasa, keunitian dalam doa. Nah, di sini katakan di Kejadian di Kisah Rasul yang ke 1 ayat ke-14 berbicara bahwa di sini mereka sehati dan dalam doa bersama-sama. Bukan doa sendirian, tapi doa bersama-sama. Doa berbicara nafas kehidupan orang percaya. Saya sering khotbahkan bahwa orang Kristen kalau tidak pernah berdoa, berarti dia tidak pernah bernafas. Saudara kalau hari-hari ini tidak pernah berdoa, saudara COVID-19, nggak pernah bisa bernafas. Akhirnya dalam hitungan 5 hari, 6 hari, 7 hari saudara meninggal. Artinya apa? Doa tanpa doa sesungguhnya kekristenan tidak pernah ada dan tidak pernah bernafas, artinya mati. Jadi doa di sini dikatakan doa bersama-sama atau doa biston, kalau orang bilang dulu zaman dulu itu biston. Itu suatu hal yang penting di dalam suatu ibadah kita sebagai orang percaya. Dalam buku Kuasa Doa yang ditulis oleh pendiri GBI yaitu Dr. H.L. Sendu, dia bertanya, mengapa gereja tidak bisa memenangkan berjuta-juta jiwa bagi Tuhan? Jawaban dari buku ini, oleh karena gereja tidak
diadakan doa bersama. Begitu dahsyatnya doa bersama. Bisa mengubah kota, bisa mengubah negara. Yesus Kristus memerintahkan rasul-rasul berkumpul dan berdoa sebelum mereka melakukan misinya. Tuhan dan Yesus bilang, kamu kumpul di Yerusalem bukan sembarangan, saudara. Ada misi, yaitu dia harus sehati, dia harus bertekun, dan dia harus bersama-sama. Bicara ada keunitian, ada kekuatan pada saat dia melakukan doa bersama. Matius 18 ayat 19 menyatakan demikian, saudara. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu itu dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Artinya apa? Nggak usah jauh-jauh, 2 orang sepakat. Di rumah suami istri duduk bersama sepakat. Tuhan hadir dan Tuhan mau mengabulkan doa-doa kita. Kalau baca buku Halsey itu, kok nggak terjadi? Ada yang salah, motivasi yang salah, macam-macam juga. Tapi saya nggak perlu baca bahas itu. Doa bersama-sama sangat efektif dilakukan anak-anak Tuhan untuk sebuah pergumulan kehidupan, karena ada kekuatan besar dan dahsyat telah mendatangkan kuasa Allah. Jadi doa bersama-sama itu mendatangkan kuasa Allah untuk mengadakan mukjizat dan tanda yang heran. Jadi doa syafaat bersama itu adanya kesehatian, adanya sepakat, adanya sepikir, adanya mempunyai pergumulan yang sama, keinginan sama. Marilah kita mendirikan suatu kota Babel di mana menaranya sampai ke langit, itu ada keinginan yang sama dan bertekun terus menerus, bukan sekali ya tentunya, terus menerus. Di sini artinya apa? Bom atom surgawi yang menghancurkan dan memusnahkan segala pekerjaan iblis di sekitar kita. Iblis itu gentar, saudara, kalau kita anak Tuhan itu doa bersama. Nah, kenapa? Seringkali kita tidak bisa menggetarkan iblis. Karena apa? Kita nggak pernah ada doa bersama. Apalagi berdoa bersama, doa sendirinya nggak ada hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, doa bersama saudara seiman dalam Kristus, kuasa iman bertambah secara geometris atau bukan aritmetik. Kalau orang matematik terjago nih secara geometris. Ini adalah kata-kata dari Dr. Paul Yong-Cho dalam buku doa. Dia berkata bahwa doa bersama saudara seiman dalam Kristus, kuasa iman kita akan bertambah secara geometris dan bukan aritmetik. Kalau geometris, aritmetik gimana sih, Om? 2, 4, 8, 10, 12. Geometris apa sih? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Itu artinya apa? Ada kelipatan yang luar biasa kalau kita melakukan doa bersama. Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, 2 orang dapat membuat 1000 larian 10.000 orang. Tuhan telah menyerahkan mereka. Artinya apa? Pada saat kita berdoa, ada kuasa Allah mendatangkan kuasa Tuhan sehingga ada mukjizat dengan doa bersama. Paul Yong-Cho menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam bukunya. Dia mendirikan pada tahun 1969. Saya belum lahir, saudara. Pergumulannya dia membangun suatu rumah doa dengan kapasitas kebaktian 10.000 atau 10.000 tempat duduk dan sebuah apartemen yang agak tinggi di sebelahnya. Tetapi Pastor Yong-Cho tidak cukup uang pada saat itu. Setelah berjalannya
Karena ada sesuatu pada saat itu di Korea, nilai uang Korea mengalami devaluasi sehingga krisis moneter di Korea. Kendala pertama. Kendala kedua, adanya embargo minyak buat Korea pada saat itu, mendorong kami lebih terjerumus lagi pada jurang resesi. Nah, kita baru yang itu baru dua item. Terus jemaat banyak kehilangan pekerjaan. Karena ada resesi, semua PHK terjadi, tak keluar semua, dipecat, dan penghasilan mereka otomatis merosot. Kalau penghasilan jemaat merosot, otomatis pemasukan gereja turun. Di tengah keadaan sulit itu, biaya pembangunan gedung over budget. Pengertiannya karena resesi. Yang dulunya, bangun berapa nih? 5 miliar. Karena resesi bisa 7,5 miliar. Meledak. Dan akhirnya dibilang, kita bangkrut. Tapi Polemico dia mulai merefleksikan diri. Dia mulai, ayo kita ke bagian basement gedung yang belum baru basementnya gedungnya aja yang terjadi, belum ada naik ke atas. Gedung itu gelap di lembah dan belum selesai. Dan tetap jemaat dia bilang, ayo kita berdoa bersama, sampai memanjatkan doa dengan pokok doa. Polemico memimpin doa. Doa kami panjatkan bersama, naik ke hadirat tahta Allah, dan kami pun beroleh pembebasan dari Tuhan. Kami berhasil merampungkan pembangunan gedung kebaktian tersebut, dan kami menyadari pentingnya peran doa bersama. Karena apa? Beribu-ribu orang sehati dan dengan iman berdoa menjadi suatu kenyataan. Berdoa akhirnya menjadi suatu dream come true, impian terjadi. Dan sekarang kita melihat gereja terbesar dalam sejarah Kristen di dunia, gereja Polemico. Karena apa? Adanya doa bersama-sama. The power of unity itu terjadi dengan apa? Kita doa bersama-sama. Kalau hari-hari ini kita gereja kita belum bersama, angkat hari ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan memulai suatu misi, dia kumpulkan murid-murid sehati sepikir, doa bersama-sama, suatu keinginan bersama-sama. Dan akhirnya apa? Banyak bangsa, banyak orang dimenangkan untuk Tuhan. Doa bersama atau power of unity di dalam persatuan iman, sepikir, pengetahuan yang benar, ketekunan menjadi tujuan utama dan sasaran kita sebagai orang percaya. Kita buka dalam Efesus yang keempat ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Kita mau bangun. Inilah rinduku kepadamu. Ibu berikan.
hanya diberkati untuk menjadi berkat. Hamba-Mu mengangkat tangan bagi jemaat-Mu. Berkat Allah turun atas mereka sekalian. Berkat damai sejahtera dalam rumah tangga, kecukupan, ketentraman, dan setiap mata pencarian umat-Mu diberkati Tuhan. Roda ekonomi keluarga umat-Mu semakin membaik dari hari ke hari, diberkati untuk menjadi berkat. Bagi jemaat-Mu yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Bagi orang tua yang akan melanjutkan sekolah putra-putrinya, ke jenjang berikutnya juga Tuhan mencukupi apa yang mereka butuhkan. Anak-anak yang sedang sekolah dan kuliah, ajar mereka kuliah dan sekolah dengan sungguh-sungguh, sebab masa depan ada di tangan mereka. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk lingkungan kami. Tuhan memberkati di mana kami berada. Keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka. Kami juga teringat bagi jemaat yang tidak hadir atau tidak ada di tempat ini karena harus isolasi mandiri. Tuhan akan memberikan kekuatan dari hari ke hari. Tuhan pulihkan sehingga pada waktunya mereka kembali bersama kami. Bagi jemaat yang sakit juga Tuhan akan memberikan kesembuhan, sehingga melalui kesembuhan itu kami boleh melanjutkan pengabdian kami kepada-Mu. Sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan memberikan persembahan. Berkati persembahan umat-Mu, sehingga berarti buat pelayanan di tempat ini, dan jemaat-Mu tidak menjadi miskin dan berkekurangan. Jemaat Tuhan semakin diberkati. Negeri ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ketentraman, kedamaian nyata, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan kami. Hikmat dari Allah ada pada pemimpin kami, khususnya Bapak dan senior kami tentu sebagai presiden, untuk mengatur negeri ini sehingga dunia usaha semakin membaik. Semuanya berdampak dalam kehidupan umat Tuhan. Bapak, terima kasih. Bimbing perjalanan kami pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Saudara arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian pagi ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.